Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nani Muyani SPD dengan NIM 1212825057 dan nomor UKG 202300060906. Mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya dengan bidang studi matematika. Pada hari ini, hari Senin tanggal 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SMP IT Ibnu Khaldun Cirebon dengan materi transformasi geometri, subtopik translasi, dan sebagai kelengkapan administrasi berikut ini saya lampirkan KTP saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik? Ya, oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan dipimpin oleh salah satu siswa. Ibu minta Laura yang memimpin. Oke semuanya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Dimulai dari Andik ada Aulia Zahra, Salsabila, Seji, dan Zaskia. Oke, berarti hari ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Tidak ada yang izin ataupun sakit. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, untuk meringankan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Minta Seji aja yang di sini ya. Ya. Berdajah pulau-pulau menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Untuk yang lainnya duduk kembali. Nah, hari ini ya, itu kita akan memasuki materi mengenai transformasi geometri. Dalam transformasi geometri itu kan banyak sekali ya. Transformasi geometri itu ada 4 lingkup. Tapi yang akan kita pelajari hari ini, kita fokus terhadap translasi. Nah, sebelum kalian masuk ke transformasi geometri ya, kalian pernah belajar mengenai titik koordinat? Kalau misalkan dalam titik koordinat, itu ada sumbu apa aja? sumbu X. Ya, kalau sumbu X itu yang mana berarti kalau dari gambar ini? Arahnya ke atas, ke bawah, atau ke
kanan ke kiri? Kanan dan kiri. Kalau misalkan yang ke atas dan ke bawah itu namanya sumbu Y. Nah, di sini kalian bisa membaca titik koordinat? Coba Ibu pengen tahu, kalau misalkan rumah sakit ada di koordinat berapa? Minus Minus 6, minus 4. Sekarang kalau misalkan stadion ada di koordinat berapa? minus 2,3. Nah, kalau ada di pusatnya berarti apa koma apa? Hah? 0, minus 4. Kenapa ini 0, minus 4? Di sini kantor polisi itu berada di sumbu apa? Y. Maka nanti Y-nya yang negatif 4 gitu kan. Berarti yang X-nya itu 0 karena dia berada pada pusatnya gitu. Nah, kemudian berarti di sini kalian sudah paham mengenai sumbu X, sumbu Y? Sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke apa itu transformasi. Transformasi itu apa? Transformasi, perubahan. Nah, di dalam transformasi di sini kan ada yang namanya transformasi. Tadi judulnya apa? Transformasi geometri. Nah, geometrinya itu berhubungan dengan apa? Dengan adanya apa? Titik, ya kan? Terus juga di sini ada lagi berhubungan dengan yang namanya garis, dan di sini ada yang berhubungan dengan bangun datar. Jadi nanti ada 3 buah itu. Jadi apa nanti yang akan kalian transformasikan? Bisa saja kalian mentransformasikan titik, terus bisa saja garis, atau bisa saja bangun datar gitu. Nanti kita akan coba satu-satu. Jenis-jenis dari transformasi ya di sini tadi ada 4. Yang pertama itu ada translasi. Kalau misalkan translasi itu berarti dia pergeseran gitu kan. Kalau refleksi berarti apa? Pencerminan. Kalau rotasi perputaran. Kalau dirotasi pembesaran. Nah, nanti di sini adapun tujuan pembelajaran hari ini nih ada 3 ya. Yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan pengertian dari translasi atau pergeseran. Yang kedua, di sini nanti kalian dapat mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Translasi dengan menggunakan koordinat kartesius. Jadi, gimana gambarnya gitu ya. Terus nanti di sini yang terakhir itu kalian dapat menerapkannya di dalam permasalahan dunia nyatanya. Jadi nanti di dalam soal kontekstualnya kalian bisa gitu ya. Nah, di sini ada suatu video. Itu anak itu ngapain coba? Mendorong Meja. Awalnya di arah mana? Di pojok sana ya. Sebentar. Awalnya dia ada di sini kan orangnya. Terus dia mendorong meja itu sampai dengan ke sini. Berarti yang berubah itu orangnya apa mejanya atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau misalkan sifat dari translasi sendiri, kira-kira dari video ini gimana? Apakah gambar yang didorong itu, bukan gambar, apa sih namanya, barang ya, meja. Meja yang didorong ini, anak ini, dia berubah, misalkan dari mejanya yang tadinya kecil, di sini terus tiba-tiba jadi besar gitu. Atau sama mejanya, bentuknya. Berarti ketika translasi itu ketika sesuatu digeserkan, bentuknya itu akan tetap sama. Berarti tidak ada perubahan ya. Nah, begitupun nanti. Jadi nanti di sini Ibu akan memberikan LKPD di sini. Nanti kalian
cari berapa titik bayangannya ya. Titik bayangan itu berarti titik setelah dia dipindahkan. Kalau titik awal berarti titik ketika dia berada di posisi awal gitu. Posisi awalnya nanti di sini kan ada yang udah diketahui. Terus nanti berapa titik terakhirnya atau titik bayangannya. Di sini sudah dibentuk menjadi berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, ini nanti mengerjakan lembar yang ini ya. Ini kelompok Nadira ya. Kalau misalkan nanti ada yang kekurangan kertas ininya, kertas berpetaknya, nanti boleh acungkan tangannya ya. Nanti waktu mengerjakannya sekitar 28 menit untuk kalian berdiskusi. Di situ kan ada 2 nomor ya. Berarti kalian harus pintar-pintar membagi waktu. Dimulai dari sekarang. Waktunya silakan untuk berdiskusi. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Boleh? Kalau kurang kertas ininya boleh ya, nanti minta lagi. Mana bisa nggak? Ini. Udah. Mana coba yang ini hasilnya berapa? Ini 2 sama 3. Ini 5 berarti dikurangi sama mana? 3. Jadi 2 negatif 1-nya di apa namanya? Mana negatif 1 ditambah sama 4 ya? Jadi 3. Kok ininya dikurangi dari ininya ke kiri. Oke, ya. Nanti jangan lupa kalau misalkan di sininya ada negatif ya, nanti kalian pakai tanda kurung. Jadi supaya nanti ininya tidak menyatu dengan yang di depannya. Ya. Mana? 3,2. Iya, 2 sama 3 ya. Buat dengan tinggal ke kanan. Nanti 2. Mana? Titik 2,3 mana? Yang si Aluna 2,3 oke. Terus dari situ katanya kemana dulu? Kanan 3. 3 langkah ke kanan. Berarti ke arah positif atau negatif? Positif. Nah, loncat 3 langkah. Jadi ada di titik mana? 5. Nah, dari situ terus ke mana lagi? Ke bawah 2 langkah. Dari situ loncat 2 langkah. Jadi ada di situ. Ibu izin menanya. Ya. Kan titik awalnya -2 sama 4 kan. Berarti ininya di titiknya di sini. Iya. Ini kan negatif 2, nanti ininya 4. Terima kasih, Bu. Yang mana? Ini tuh 5 dikurangi 2 kan nanti di sininya 3. Nah, ini kan 4,5 ya kan? Nah, di situ soalnya berapa yang itunya? Ini, Bu. 5 langkah ke kiri. Berarti kalau ke kiri negatif atau positif? Negatif ya. Nomor 1. Nomor 1 ini kayak gini. 2,3 ini teh bayangan ya. Yang ininya 5, negatif 1. Iya. Ya kayak gini. Gimana? Ini kan bisa ya, Bu. Bisa ada Negatif 1,6 ditranslasikan 4, negatif 3. Berarti ini di 1 Jadi tambah negatif 4 ya. 1 boleh, pakai cara ini boleh. Jadi ini hasilnya 3 ya. Pakai 2 cara. Ini 6 ditambah dengan negatif 3. Jadi hasilnya 3 ya. Oke. Kita mau pakai 2 cara, Bu. Iya boleh. Nanti kan ada grafiknya kayak gimana. Ini kayak gimana. Nah, di sini karena ini kan membentuk jajar genjang. Berarti nanti kalian harus gambar dulu titik 1,2 di mana, 4,2 di mana. Terus nanti dihubungkan. Nanti dia jadi sebuah jajar genjang. Habis itu baru nanti kalian ini translasikan gitu kan. Katanya 3 langkah ke kanan. Ya, terus nanti dilanjutkan ya, ini mah udah bener.
Gini kan Bu jadinya. Iya, gak apa-apa. Kan namanya juga ini. Kan aku nggak tahu. Titik awalnya kayak gini aja di garis-garis gini. Nanti titik hasilnya gini aja. Tapi kan penamaannya berbeda ya di situ. Ada yang P aja, ada yang P aksen, yang bayangan. Gitu. Garisan dipukul ke kiri. Kena kiri hapusna. Nah, Jin. Kiri ini. Oke. Karena kemana kan. Jadi lah 8 18. Nah, ini yang sampai 22 tuh apa? Y apa X? Ini cukup nggak? Kalau nggak cukup nggak apa-apa, nanti kayak misalkan ini dilewat ya. Anggap aja ini 22-nya gitu. Pakai nih Bu. Baru terus jadi pandu dena. Terus lanjut. Berpindah ke mana? Nah, nanti ada 2 kelompok yang presentasi. Cowok-cowok ya Bu. Iya. Cowoknya itu aja Bu, itu menjawab. Ya nggak tahu. Itu dia game di TV. Oh gini jadi. Mana bisa nggak? Kayak gitu Bu. Jangan itu bertiga di sini tuh ada yang di sana satu. Ya Allah. Bisa nggak ngegambarnya? 0 di titik 0. Iya di sini 0 kayak di pusat. Terus Ini itu titiknya berapa? Gambar. gambar dia Bu kayak bisa. Isinya satu. Oh iya, kenapa ini berbeda gambarnya? Karena kamu ya kan menggambarnya ini di tengah satunya tuh. Jadi kan agak melincang dikit ya ke sininya. Tapi ini udah bener. Iya, tapi udah ya sama. Ini Bu nomor 2 Bu. Nah, Kan 1,2. X nomor 1,2. Habis itu berapa Cak? tapi ini gambar apa ini? Ibu bentuknya gini. Belum ini jajar genjang. Ya kan ini mah jajar genjang. Titik sudut 1,2 mana? 1,2. 1,2. Ini 1,2. Mana? Oh iya, B-nya belum gitu. Terus ini gambar dulu ininya. B 1,2. Oke, udah. C 4,2 di mana? 4,2. Di sini ya, udah. Terus yang D-nya di mana? 5,5. 5,5 di sini berarti ya. Terus 2,5 di mana? Nah, di sini kan. Hubungkan ke sini. Ini ke sini gitu kan, jadi membentuk satu jajar genjang. Ya enggak? Iya. Terus Ini bawahnya kan saja. nanti silakan ya dikaji ulang ini sudah benar apa belum. Kalau misalkan udah yakin, jadi kita tunggu yang lainnya juga ya. Nanti kalau setelah selesai semua, nanti ibu pilih random presentasi di depan. 3, 2, 1. Dah selesai? Sudah semua? Sebelum ditunjuk, ada yang mau presentasi ke depan? Ayo. Oke, nanti yang lainnya mohon untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan soal yang
Soal yang nomor 1, J menandai posisi sumur di peta rumah pada titik S negatif 2,4 karena ia akan membuat taman di rumah tersebut, maka ia berencana memindahkan titik sumur 4 langkah ke kanan dan 2 langkah ke bawah. Di manakah posisi baru sumur pada peta tersebut? Jadi yang titik awalnya kan S negatif 2,4 Ya. ditranslasikan pada titik 4, negatif 2. Jadi titik S aksennya adalah negatif 2 ditambah sama 4 karena di sini ditranslasinya negatif 2 titik X dan X ditranslasinya adalah 4. Jadi negatif 2 ditambah 4 adalah 2. Karena ketika kamu punya hutang 2 ke teman kamu, dibayar 4 sama dengan hasilnya tinggal 2. Yang ini juga sama, cuman kebalikannya 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Nah, itu titik R aksen ya. R aksen. Untuk yang ini titik awal, ini titik akhir. Ada yang mau ditanyain? Karena satunya di tengah. Sekian dari kelompok 1. Ya, terima kasih ya untuk perwakilan dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 yang sudah menjelaskan ya terkait hasil diskusinya. Nah, sebetulnya di masing-masing kelompok itu kan jenis soalnya itu sama ya. Yang nomor 1 itu kan translasi apa? Titik atau bangun? Nomor 1 titik ya. Yang nomor 2-nya itu translasi yang bangun gitu kan. Tapi pada dasarnya itu sama pengerjaannya gitu kan. Ketika kalian mentranslasikan sebuah titik ya kan. Di sini misalkan nomor 1 itu titiknya berapa? Tadi? Nomor 1 titik. Oh yang ini. Negatif 2,4 ya. Titik apa itu namanya? Titik S. Titik S. Berapa? Negatif 2,4. Nanti di sini kan kalian bisa menggunakan 2 cara. Misalkan kalian pengen cara yang grafik, berarti nanti kalian harus menggambar dulu. Negatif 2,4 itu ada di mana gitu kan? Kesimpulannya ya, dari pembelajaran tadi, berarti kan kita menemukan konsep dari translasi itu kan? Ya, berarti itu bisa dicari dengan yang pertama itu kalau misalkan kalian mau cari menggunakan aturan ya, sebagai ini translasi. Nanti boleh pakai aturan yang ini, atau kalian boleh menggesernya dengan cara grafik ya. Nanti ibu mau minta kalian untuk merefleksi. Boleh nanti kalian masuk dulu ke Google Chrome ya. Terus nanti kalian di situ ketikkan joinmyquiz.com. Ini sudah bisa masuk ke kuisnya ya. Nanti tunggu yang sudah bisa kayak gini, tunggu kodenya ya sebentar. Nah, boleh nanti kalian dengarkan ya. Masukkan kodenya 9.
Aura 57. Nabila Kamala. Apa lagi? Aura Terus apa? Tanggapannya tentang pembelajaran hari ini sudah. Videonya terakhir, udah seru guys. Semuanya udah? Ya, terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Dan tadi ya sudah bekerja diskusi dengan kelompoknya, kemudian juga ada yang sudah ke depan, nanti ada nilainya masing-masing. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa semangat terus belajarnya. Kemudian juga nanti untuk pertemuan minggu depan itu kita akan melanjutkan mengenai translasi terhadap garis ya. Tadi kan terhadap fisik dan gaul yang garis itu kan belum ya. Nah setelah itu juga nanti akan ada soal-soal evaluasi akhir bab. Tapi bukan apa namanya akhir subbab ya. Jadi setelah nanti translasi titik sudah, terus juga translasi dari bangun muda sama garis sudah, nanti ada soal tentang evaluasi mengenai subbab translasi. Kemudian nanti ketika nanti sudah semuanya diterapkan sampai dengan dilatasi, itu akan ada evaluasi akhir bab mengenai transformasi geometri secara umum dari mulai translasi sampai dengan dilatasi. Jadi nanti silakan di luar dari belajar di sekolah, kalian juga harus tetap belajar di rumah. Oke, semangat selalu, terus dijaga ya kesehatannya karena sekarang lagi musim akhir. Nah, nanti untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Nanti Ibu tutup dengan Wabihul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Ya, amin. Oke, nanti sebelum ditutup belajarnya berakhir, silakan dipimpin lagi berdoa oleh Allah. Setelah pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bismillah.